Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 21053-162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini kita akan membahas kembali mengenai bidang garapan dari administrasi pendidikan selanjutnya, yaitu adalah administrasi keuangan. Kali ini kita akan bicara mengenai administrasi keuangan di dalam dunia pendidikan. Berbicara mengenai keuangan tentunya itu adalah hal yang sangat sensitif, terkhususnya pada bidang pendidikan. Nah, di mana keuangan ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi uang itu harus diadministrasikan atau dikelola sedemikian rupa sehingga uang tersebut dapat didistribusikan secara tepat dan merata dalam dunia pendidikan. Jadi, administrasi keuangan adalah proses pengelolaan atau proses pengaturan yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan anggaran, segala hal yang terkait dengan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan, sehingga diperlukannya laporan, di mana laporan ini berguna bagi kepentingan bersama dan juga tujuan dari pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan dari administrasi keuangan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan dalam dunia pendidikan. Nah, efektivitas ini kaitannya dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi itu berkaitan dengan waktu pencapaian tujuan. Nah, dengan dikelola sedemikian rupa, itu diharapkan tujuan dari pendidikan itu bisa dicapai dengan efisien. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari keuangan. Artinya ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas keuangan tersebut. Nah, transparansi ini diperlukan agar menghalau pandangan-pandangan negatif dari orang-orang di sekitar pendidikan, pikiran-pikiran negatif dari orang-orang tersebut. Yang ketiga yaitu meminimalisir penyalahgunaan anggaran pendidikan. Nah, adanya administrasi keuangan itu diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan keuangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sedini mungkin. Dalam dunia pendidikan itu minimal ada 3 proses dalam pengelolaan administrasi keuangan. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini tuh memuat secara detail penggunaan dari anggaran sekolah, mulai dari program apa saja yang akan dijalankan dan pembelian apa saja dengan menggunakan keuangan tersebut. Yang kedua ada penggunaan atau pelaksanaan. Nah, penggunaan dan pelaksanaan sudah diatur oleh undang-undang dan sudah ditetapkan oleh negara. Namun masih ada saja pihak yang menyalahgunakannya. Jika keuangan ini digunakan sesuai dengan prosedur dan tatanan serta aturan yang ditetapkan oleh negara, itu diharapkan keuangan tersebut tepat pada sasaran dan bisa digunakan secara menyeluruh, maksimal dalam proses pendidikan. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Nah, ketika keuangan ini dikeluarkan, itu harus ada bukti-bukti yang jelas tentang kemana uang tersebut dikeluarkan, kapan dan di mana, apa bentuknya dari uang tersebut yang sudah dikeluarkan. Selain itu, sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program pendidikan yang ditetapkan perlu ada penentuan yang jelas diantaranya mengenai yang pertama itu ada gambaran akurat mulai dari jumlah staf dan pegawai serta keahlian masing-masing pegawai. Yang kedua ada kejelasan tentang gedung dan fasilitas fisik serta perlengkapan dan pembekalan. 3 ada pelayanan operasi dan pemeliharaan termasuk pelayanan administrasi. Dan yang terakhir ada perkiraan anggaran yang harus jeli dan teliti. Di dalam perencanaan atau penyusunan, terutama di sekolah, dalam penyusunan RAPBS harus memiliki beberapa sifat dan ketentuan diantaranya
Yang pertama itu ada transparan. Bersifat transparan artinya bersifat terbuka, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di sekolah. Yang kedua ada aspiratif, yaitu memperhatikan setiap masukan dan setiap pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada partisipatif, artinya melibatkan semua pihak yang berkepentingan di sekolah dalam pengambilan keputusan dan proses pembuatan serta penyusunan anggaran. Yang keempat itu ada akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada terbuka, kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Di dalam perencanaan suatu kegiatan perlu adanya pemisahan tugas agar nanti pelaksanaan tidak dominan pada satu orang saja. Nah, supaya terhindar dari penyelewengan terutama dalam hal anggaran. Pemisahan tugas menurut undang-undang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada otorisator. Otorisator itu adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan tentang penerimaan atau pengeluaran keuangan. Contohnya kepala sekolah dan rektor. Yang kedua ada ordinator, adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian apakah yang diputuskan oleh otorisator. Yang ketiga ada bendahara. Bendahara adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran di lembaga. Apabila pemisahan tugas di atas dilakukan dengan benar, maka akan mengambil penyelewengan. Akan mustahil penyelewengan anggaran terjadi di dalam pengambilan kebijakan yang menyebabkan keluar masuknya anggaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Haruslah orang yang potensial dan idealisme tinggi agar lembaga atau sekolah dapat berkembang dengan baik.